Selamat sore kembali Pak Deo nih. Ya, Ya, selamat sore. mungkin kita semua warga Depok sudah mendengar kisah dari Sandi Butar-Butar yang merekam semua kondisi kantor Damkar yang ada di Depok ini dengan kondisi yang memang memprihatinkan, cukup memprihatinkan karena beberapa alatnya sudah rusak, ada juga dongkrak, ada bahkan penyemprot airnya juga itu ternyata rusak. Ya, Nah, 3-4 hari lalu ada kebakaran gereja di wilayah damkar mereka, namun tidak bisa disiram karena mesin penyedot airnya rusak. Nah, ini gimana nih menanggapi ini Pak Deo? ya. Kita kan tinggal di Depok. Jadi kalau rumah kita kebakaran, kalau kita nggak berusaha sendiri, kita mengharapkan damkar, tentunya sudah pasti rumah kita juga ikut hangus terbakar, habis terbakar. Kenapa? Ya karena kalau dengar ceritanya si Sandi Butar-Butar semua alat rusak atau sebagian besar alat rusak, ya buat apa ada damkar? Orang-orangnya juga buat apa? Masa mau pakai ember siram apa air ngambil dari kali Ciliwung? Kan nggak bisa. Jadi ya sudah bisa dipastikan kalau kita rumah kita di Depok kebakaran ya pasti habis terbakar. Apalagi kalau kita nggak gotong royong kan habis terbakar aja itu. Gak usah diharapkan damkar. Iya. Ini kan Damkar Kota Depok ya. iya, nah, Jadi nggak usah diharapkan damkar sekarang ini. Udah nggak usah dirapin lagi. Wong rusak semua. Nah cuma kenapa kok sampai damkar itu alatnya pada rusak atau kayaknya nggak punya alat? Itu kenapa? iya. Itu adalah pertanyaan. Ya, ini kan sebelumnya juga pernah eh, membuat video juga yang akhirnya jauh sebelum kejadian kemarin bosnya akhirnya ditahan gara-gara ternyata mengkorupsi. Korupsi. Iya. Nah, ini apakah nggak jauh berbeda nih karena adanya korupsi sehingga alat-alat damkar sendiri? Ya, semua kalau dikorupsi juga jadi rusak. Ya damkar juga rusak kan korupsi. Jadi apapun juga kalau ada perilaku korupsi bisa jadi dampaknya kerusakan. Salah satu dampak kerusakan adalah alat-alat damkar rusak. Itu kenapa? Ya karena dikorupsi, dijamin karena korupsi. Ini subtilan buat damkar Kota Depok dan pemberi anggaran, pengguna anggaran dan pemberi anggaran. Yang dapat anggaran kan damkar, yang memberi anggaran wali kota, pemerintah Kota Depok. Wali kotanya nggak menyelidik ini, nggak main ngasih anggaran. Terus kemudian damkar main terima anggaran tanpa kontrol masing-masing. Yang penting udah kebagian semua udah jalan. Hasilnya apa? Dikorupsi. Apakah ada permainan? Ya tampaknya ada permainan di Kota Depok. Mungkin juga wali kotanya bermain tuh mungkin kan anggaran. Kenapa nggak melakukan kontrol? Kontrol kan penting. Sampai damkar tuh rusak aja kan, masa anggotanya sendiri yang membunyikan? Kenapa nggak wali kota yang membunyikan ada kerusakan ini? Ada juga yang lebih gila lagi. Wakil wali kota bilang jangan dibuka ke publik. Ya nggak boleh, ini kan negara punya siapa? Memang pemerintah Kota Depok punya dia? Kan tidak. Jadi ini adalah persoalan-persoalan di pemerintahan Kota Depok. Ini kalau dibiarkan semakin lama semakin semerawut ini. Jadi kita akhirnya masyarakat harus mengontrol. Karena apa? Kita sudah nggak bisa mengharapkan pemerintah Kota Depok ini mengkontrol penggunaan anggaran. Karena apa? Ini kan akhirnya rusak semua. Kita paling contoh yang konkret ya rusaknya alat-alat ini. Banyak alat rusak, berarti kan tidak ada perbaikan. Atau kalau ada anggaran untuk perbaikan tidak dijalankan. Ya kemungkinannya dikorupsi. Contohnya apa? Ya contohnya adalah pimpinan damkar Kota Depok terdahulu tangkap korupsi. Belum ada nih diproses semuanya. Banyak kok yang korupsi di wilayah Kota Depok ini. Makanya ini kelalaian sebenarnya. Kelalaian dan kesengajaan. Ada orang lalai, ada orang sengaja. Ada pemerintah lalai, ada pemerintah sengaja. Supaya apa? Supaya anggarannya terserap untuk kepentingannya golongannya aja. Itu yang terjadi kemungkinan sekarang ini. Ya. Jadi Dampak terbesarnya nih apa bagi Sandi Butar-Butar karena ini kan ancamannya katanya bisa dikenakan undang-undang ITE nih. nanti putar-putar. Iya. Paling dia dirangkul karena orang sudah netizen Kota Depok sudah sentimen negatif, buru-buru tuh wali kota wakil kota, oh ya kami rangkul dia beneran begitu. Iya. Coba kalau nggak ini kemarin kan ngomongnya beda. Iya. Kemarin ngapain sih dibuka ke publik? Nah sekarang oh ya dia bener kan gitu. Itu karena mengambil simpati publik lagi wakil wali kota ini karena mau calon. Jadi banyak nggak benernya ini. Nah ini yang kita kritisi karena sebenarnya
kalau kita mau teliti banyak sekali adanya dugaan korupsi di Kabupaten Depok, banyak. Ya. Tinggal kejari aja jeli mencari tahu, atau dari Polres Kota Depok, dari Tipikornya mencari tahu tuh ada nggak korupsi, harus kontrol dong. Polres harus kontrol, kejari harus kontrol, apa itu anggaran yang beredar, bagaimana penggunaannya, jangan sampai dikorupsi. Ya kan ini kan faktualnya kan ada jadi korupsi, belum aja ketemu. Nanti kalau ketemu juga kayak zaman dulu tuh di Kota Depok ini pernah 20-an anggota DPRD Kota Depok terjerat korupsi. Nah itu tahun-tahun zamannya membuat ini kan kita lama tinggal di Depok, tahu semua. Jangan sampai kejadian begitu. Ada juga mantan wali kota yang terjerat korupsi akhirnya kena penyakit, ada juga gitu. Ya, terakhir mungkin Pak Ini Dio. kita melebar. Begini, kita stop aja dulu. Mungkin terakhir Pak Dio, layak nggak Sandi Butar-Butar mendapat apresiasi untuk kepentingan masyarakat bersama? Ya layak. Sandi Butar-Butar, kita aja udah menyampaikan apresiasi terhadap Sandi yang berani membuka. Harapannya banyak sandi-sandi yang lain di setiap departemen atau setiap divisi di pemerintahan ini. Pastinya ada banyak sandi yang berani membongkar borok-borok korupsi yang ada di departemennya masing-masing. Harapannya sih dibuka aja ke publik, atau kalau nggak mau dibuka dikirim ke kita nih, mari kita yang buka gitu. Jadi semua level middle atau bawah, karyawan atau pegawai negeri di ASN di wilayah-wilayah, ya kalau mereka tahu ada kecurangan atau korupsi, dibuka aja ke KPK atau lewat ke kita. Kalau kita lebih cepat kita buka tuh cepet tuh gitu, Lebih aman lagi ya. lebih aman. Kita buka aja nih ada korupsi di sini, buktinya mana ini. Nah sekarang banyak yang udah mulai mengalir nih dari ASN yang muda-muda nih yang anti korupsi ini kan, mendapatkan data, mengirimkan ke kita di sini data mengenai dugaan korupsi gitu. Ini belum kita buka aja gitu. Ya apresiasi buat Sandi Butar-Butar ya.